ini termasuk jenis apa, Kak? Ini sebenarnya alat digital yang biasanya itu digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin dalam darah. Oh iya, baik. Selanjutnya jenis-jenis apa sampel yang akan digunakan pada alat ini? Biasanya cuma darah, jadi Hanya darah. iya, Oh, jadi berarti sampel darah dari pasien iya, itu yang dilihat dari diperiksa. namanya ya, Kak. Namanya alat ini bisa disebutkan? Yang setahu saya ini hanya biasa disebut sebagai alat digital, alat pemeriksaan HB digital. Oh iya. Cuman banyak mereknya yang bersebar luas. Iya. Selanjutnya pada alat ini prosedur penggunaannya itu kira-kira seperti apa ya, Kak? Prosedur penggunaannya itu sama seperti kalau kita menggunakan stik gula atau kolesterol ataupun asam urat. Hanya biasanya yang dijual itu kan ada yang per paketan, jadi sudah include ketiganya. Tapi kalau untuk pemeriksaan HB itu dia hanya satuan. Jadi kayak kita mau mengukur gula darah itu pasti ada dari mulai membersihkan jari telunjuk, itu biasanya digunakan di jari telunjuk tengah ataupun pokoknya di jari pasien tersebut. Kemudian dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, kemudian kayak ada pensilnya yang digunakan untuk sebagai noodle-nya atau jarumnya ada di dalam stik. Kemudian begitu darahnya keluar, disapu dulu dengan alkohol, kemudian dipencet lagi. Stiknya sudah siap, dalam kondisi stiknya sudah siap. Begitu dimasukkan darahnya di dalam stik, kemudian akan muncul digital pengukur daripada darahnya, hemoglobin tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mengenai penggunaan datanya itu bagaimana? Penggunaan data, cara bacanya? Iya, cara bacanya. Kalau cara bacanya kan normal-normal saja, dia nantinya akan muncul kayak kalau misalnya kadar normal darah pada manusia itu biasanya 13 sampai dengan 15. Lebih dari itu dia ada mungkin terindikasi untuk penggumpalan dan lain-lain, kurang dari itu dia bisa termasuk golongan HB di bawah. Biasanya orang sebut pada umumnya kurang darah dan lain-lain seperti itu. Itu angka normalnya bisa timbul langsung kayak 13, 12, 11. Berarti langsung dilihat. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara perawatan dari alat tersebut? Apakah membutuhkan mekanisme lagi? Cara perawatannya sama seperti kita kalau mau merawat alat-alat yang lainnya, dia hanya simple. Yang penting baterainya tetap ada, terus yang baterai bagus atau baru yang belum kalau orang bilang itu shock begitu ya, seperti itu. Kemudian rapi, disimpan setelah pemakaian rapi, jarumnya juga dibuang di tempatnya, dibersihkan setelah penggunaan alat tersebut. Kemudian disimpan rapi dari tempat yang kering, biasanya disimpan di tempat yang kering. Baik, Kak, terima kasih banyak, Kak. Ya, terima kasih. Baik, sekian